Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai karunia nikmatnya yang begitu banyak, yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Dan yang paling penting adalah kita mencoba berusaha semampu kita untuk mensyukurinya dan menggunakan seluruh nikmat tersebut dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'at tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian semoga termasuk dalam jajaran umatnya yang berusaha taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mengawali pertemuan pada kesempatan pagi ini, mari kita membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini Allah mudahkan segala urusan kita. Allah hasilkan daripada pengajian ini untuk kita berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah. Yang sakit semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kembali sehat lahir batin, sehat walafiat, diberikan kesabaran dalam menghadapi penyakit tersebut. Bagi yang sedang sehat walafiat semoga dijaga kesehatannya, dijaga dari berbagai penyakit dan dari wabah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitil kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca Sayyidul Istighfar. Ya, saudara yang menyaksikan melalui akun Instagram dan Facebook bisa mengikuti pembacaan Sayyidul Istighfar ini. Keutamaannya sangat bagus jika kita membacanya di pagi hari atau di siang hari, kemudian meninggal sebelum tibanya waktu sore, maka Allah akan mencatat kita sebagai ahli surga. Begitupun yang membacanya di malam hari seperti di waktu maghrib misal, kemudian meninggal sebelum datang waktu subuh, maka tercatat min ahlil jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika
min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baik, selamat bergabung kepada saudara sekalian. Ini adalah program pengajian rutin setiap subuh, mengaji kitab Qami'ut Tughyan Syarhun ala Manzumati Syu'abil Iman yang berisi tentang 77 cabang iman. Sebagai bukti perwujudan iman kita kepada Allah dibuktikan dengan amal-amal iman. Pada pertemuan ini kita lanjut ke cabang iman yang ke-75. Berarti sedikit lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nazimu qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid darin amin. Qala an-nazimu telah berkata Ki Nazim. Ki Nazim itu berarti yang menazumkan. Waqtir kabiran warhaman saghirana aslih li ajril muslimina fatukramu. Waqtir dan hormatilah. Tauqir itu kan menghormati. Siapa? Kabiron, halnya orang yang besar. Maksudnya adalah orang tua. Warhamanna saghirana. Orang yang lebih tua dihormati, ya. Warhamanna dan sayangilah, kasihilah saghirana, anak kecil kita. Aslih, berbuat baiklah, berdamailah. Lihajaril muslimina, lihajri karena mendiamkan al-muslimina orang-orang muslim, fatukramu maka kamu akan dimuliakan. Ini total masih ingat bait dalam nazam ini ada berapa? Ada berapa bait waktu itu? Ada 20, ada 26. Ya. Ada 26 bait ya. 26 kemudian ditambah-tambah total menjadi 30 bait itu. Wazidtu 'alaiha thalathata abyatin fi awwali wa sada Abdul Mun'im baitan fi akhirih fasarat jumlatul abyati 30. Bagusnya tiap bait itu biar kita ingat dan hafal dikasih nomor. Ini nomor bait, nomor berapa, nomor berapa, nomor berapa. Zakaran nazimu telah menyebutkan Ki Nazim fi hadzal baiti pada ini bait syu'bataini, dua cabang iman. Ya. Dua cabang iman. Itu cabang iman nomor 75 dan 76. Nanti 77-nya beda lagi. Fayuqalu maka dikatakan bil atfi dengan mengatafkan. Mengatafkan tuh dengan mengaitkan, menghubungkan, menyambungkan, biar rinci itu. Dengan apa? Alama marra, atas ma sesuatu marra yang
telah berlalu. Artinya apa? Dua cabang iman ini bukan berdiri ujuk-ujuk dua saja, tapi berkelanjutan menyambung dari cabang iman sebelumnya. Di mana pada bait terdahulu baru menjelaskan sampai cabang iman nomor 74. Maka ini adalah lanjutannya. Wasyu'batul khamisatu wasab'una, dan cabang iman yang ke-75. Tauqirul kabiri adalah menghormati orang yang besar, maksudnya lebih tua usianya. Warahmatus shaghiri, dan mengasihi anak kecil atau yang lebih muda usianya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa minna, bukan termasuk atau bukan dari golonganku. Laisa bukan, minna dari kami. Kata Nabi, bukan dari umatku, bukan dari golongan kami. Siapa? Man, yaitu orang, lam yuqir, yang tidak menghormati kabirona, orang besar atau orang yang lebih tua di kalangan kami. Walam yarham saghirona, termasuk juga tidak termasuk apa? Umatku, yaitu orang lam yarham, yang tidak mengasihi saghirona, pada anak kecilku, kecil kami. Jika ada anak kecil di kalangan kami tapi kalian tidak menyayangi, tidak mengasihi kepadanya, maka tidak termasuk golongan. Berarti kepada yang lebih tua menghormati, kepada yang lebih muda menyayangi, mengasihi. Nabi sangat sayang. Abdullah bin Abbas, beliau panggil dengan ya gulam. Begitupun sahabat-sahabat Nabi yang dari kecil bersama Nabi, termasuk Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik itu didedikasikan oleh ibunya kepada Rasul untuk berkhidmat kepada Rasul. Nabi hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah dari Makkah. Lalu ketika di Madinah, orang berbondong-bondong memberikan barang-barang harta yang dimiliki oleh umat Islam, kaum Ansor. Yang punya onta dikasih onta, yang punya tanah dikasih onta. Apa saja yang Nabi kalau mau boleh. Nah, ini ibunya Anas bin Malik nggak punya apa-apa kecuali anaknya yang yatim ini, Anas bin Malik. Dan sebelum Nabi datang ke Madinah, ibunya siapa? Anas bin Malik ini sudah mengisahkan, menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Sehingga Anas bin Malik itu sangat cinta, sangat sayang, pengen ketemu Nabi. Ibarat kata kalau ada orang zaman sekarang mendambakan, mengidolakan tokoh. Aduh, histeris kalau ketemu. Wah, itu cuma artis. Nah, Nabi pengen ketemu Nabi. Ketika Nabi di Madinah, ini ibunya karena nggak punya apa-apa. Ya Rasulullah, kami tidak punya apa-apa. Kami hanya ingin tanda petik mewakafkan, mendedikasikan. Nih anak saya. Waktu itu umur 10 tahun. Silakan menjadi khadim, pelayan Anda. Tapi Nabi tidak menjadikan ini Anas bin Malik sebagai apa? Budak, ibarat budak. Enggak. Ya. Tapi justru Anas bin Malik senang banget. Ibunya senang banget ketika Anas bin Malik hidup berbarengan bersama-sama dengan Rasul, bisa mendapatkan ilmu banyak,
Bukti mana? Hadis Nabi banyak yang diriwayatkan melalui jalur siapa? Anas bin Malik. Selain Abu Hurairah, selain siapa lagi? Abdullah bin Umar, selain Abdullah bin Abbas. Kayak Nabi terbukti sangat mengasihi, menyayangi kepada anak kecil. Dulu ada Zaid bin Haris, ya, angkat, ya, anak angkat. Itu juga dikasih, disayangi. Jadi bukti kita itu harus kasih, bukan kasihan, beda antara kasihan dengan masih. Mengasihi anak-anak kecil. Anak-anak kecil senang apa? Kita kasih dengan, kita kasih permen aja udah senang. Bahkan dengan kita tos misalnya. Apa kabar, sehat? Disapa aja udah enak. Udah senang. Maka kita harus menimbulkan rasa kasih sayang. Apalagi ketika para santri dewasa ngajar anak-anak yang lebih kecil, itu harus penuh kesabaran dan penuh kasih sayang. Nggak gampang. Maka kata Nabi, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghiran wa lam ya'rif li'alimina haqqahu, dan tidak mengerti akan hak orang alim kami. Artinya tidak termasuk golongan, tidak termasuk umat Nabi kalau tidak mengerti terhadap hak orang yang alim. Tentang menghormati orang alim, termasuk juga apakah cium tangan kepada orang soleh, orang alim. Ada contohnya? Ada contohnya seperti yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Cuma anak zaman sekarang cium tangannya ke pipi, bukan ke pipi. Yang namanya cium tangan gitu. Itu pun memiliki makna. Satu, tentu adalah menghormati. Dua, ittiba, di mana dulu sahabat juga menghormati Nabi sebagai orang, seperti halnya orang mengambil ilmu dari alim dengan cium tangan, tapi tidak berlebihan, seperti halnya si Kemet begini misalnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, min ijlalillahi, di antara ijlal, apa ijlal itu? Jalal, agung. Di antara cara mengagungkan Allah, min ijlalillahi, apa caranya? Ikramu dzisyaibatil muslimi, yaitu menghormati. Ikram itu menghormati. Siapa? Dzisyaibati, orang tua. Secara bahasa, dzi yang memiliki, asyaibati uban. Berarti maksudnya orang tua. Cara mengagungkan Allah adalah menghormati orang tua al-muslimi, yang muslim. Ya. Kita lagi duduk, datang orang tua, kita berikan tempat prioritas buat mereka. Itu termasuk menghormati, memuliakan. Kenapa? Orang yang tua, kalau apalagi dia sholih, kita husnudzon orang ini telah banyak melakukan amal kebaikan karena dia sudah lebih dulu tinggal di dunia. Dzisyaibah, syaibah, kayak syaibatul hamdi tuh ada tuh dalam apa namanya, Barzanji juga ada. Syaibatul hamdi itu Abdul Muthalib ya. Syaibah, jadi bisa jadi babe dari syebeh. Syebeh itu yang punya uban. Tapi ada satu riwayat dalam riwayat Abu Dawud kalau tidak salah, kalau punya uban bagusnya tidak dicabut. Ini hadisnya hadis dhaif sih, tapi sebagai
fadhailul a'mal, keutamaan amal bagus saja. Misalnya apa? Sebab uban yang kamu miliki akan menjadi cahaya di surga. Makanya kalau punya uban nggak perlu dicabut, biarin aja. Kecuali kalau merusak misalnya. Dan tidak boleh juga mencat rambut dengan warna hitam. Kalau mau dengan warna selain hitam begitu ya. Gitu. Ada pengecualian menurut satu riwayat, yaitu misalnya untuk mengelabui musuh. Umurnya padahal udah 50-an. Ketika mau perang, pertempuran melawan kufar, kaum kufar. Lalu ini yang tua-tua ini biar kelihatan masih muda, masih fresh. Biar mereka lawan itu juga takut, dicat dengan warna hitam. Jadi itu ada pengecualian. Tapi kita ya nggak usah dicat lah, ngapain sih dicat segala. Misalnya itu kalau mau cat kiloan 10 ribuan, ya nggak perlu lah, alami. Banyak faktor yang mempengaruhi kenapa orang banyak ubannya. Ya banyak faktor. Apakah banyak pikiran, suka mikir, banyak yang dipikirin, ya daripada terbuka pikiran ya. Masih bagus gitu ya. Tapi makanya kita ini jangan banyak pikiran. Mikir umat boleh, mikir solusi boleh, tapi enjoy aja. Dibawa enjoy. Nah, jadi di antara atau salah satu cara mengagungkan Allah adalah menghormati orang muslim yang telah beruban, alias orang tua. Wa an Anas bin Malik, dan diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik. Ini sahabat sekaligus ulama. Annahu, bahwasanya ini Anas bin Malik qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala yanzuru ila wajhi syekh, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yanzuru, melihat, ila wajhi syekh, kepada wajah orang tua, sobahan, di pagi hari. Pagi hari ini kayak begini. Wa masaan, dan di waktu sore. Allah Ta'ala melihat wajah orang-orang yang tua setiap pagi dan setiap sore. Wa yaqulu, dan Allah berfirman. Apa kata Allah? Kalau pengen tahu nih. Kata Allah, ya abdi, qad kabbara sinnuka. Hei hambaku, qad kabira sinnuka, sungguh kabbaro, sudah tua, sinnuka, usiamu. Umurmu udah tua. Ingetin tuh. Waraqqa jilduka, dan telah keriput, jilduka, kulitmu. Kulitmu udah keriput, udah kisut, udah gak seger lagi, udah peot. Wadaqqa muka, dan telah rapuh muka tulangmu. Ini kalau nggak salah pernah kita ngaji di dalam kitab apa? Al-Mawa'idhul Uspuriyah. Ini halaman berapa kemarin? Ya. Halaman 3 lah hadisnya, hadis nomor masih awal nomor 3. Begitu kata Nabi. Sungguhnya Allah Ta'ala melihat kepada orang yang tua
Di pagi hari dan di petang atau di sore hari. Allah bilang begini, hambaku, usiamu tuh udah tua. Terus kulitmu udah kisut, udah keriput. Tulangmu, ya sudah rapuh, keropos. Sehingga jalan saja mesti dituntun. Kaki, ya ada saja kendalanya. Mulai dari asam urat. Kemudian penyakit orang tua apa aja? Asam urat, kencing, manis, diabetes, pandangan juga mulai lambur. Ya. Mulai kabur. Waqtaraba ajaluka, dan telah dekat ajalmu. Ajalmu udah dekat. Jangan merasa kamu itu masih jag-jag, masih muda. Makanya saya selalu bilang, jangan merasa di usia saya nih menjelang 40, biasa-biasa saja. Cuek saja terhadap amal soleh, amal ibadah, terhadap taubat. Bisa jadi bentar lagi mati. Nggak ada yang tahu rahasia semuanya. Jangan, ntar dulu. Ya, kalau udah waktunya mati, aku belum mati. Wahana kudumuka, dan telah tiba kudumuka, kedatanganmu ilayya, kepadaku. Makin dekat. Ya. Tadi malam saya bilang, atau kemarin saya bilang, tanda-tanda kematian, ya sebenarnya isyarat-isyaratnya ada. Bahwa kita ini lemah, bahwa kita ini pandangan mulai tidak maksimal, jalan saja mungkin terbatas, batuk mulu bawaannya, terbatas. Napas, udah Senin Kemis. Makanya ketika ada acara rame-rame di masa seperti ini, yang tua nggak usah dah ikut-ikutan. Udah yakin ibadah aja dah. Jaga kesehatan. Fastahi minni. Maka fastahi minni. Maka malulah kamu minni dariku. Maksudnya kepadaku. Sing era marane teh geus kolot. Ini udah tua keladi, makin tua makin jadi, makin tua. Dandanannya petantang petenteng, gandang ginding, aksesoris di mana-mana. Kelihatan kayak anak ABG umur 20-25 tahun. Padahal ini usianya udah di atas 50 tahun. Masih doyan sama dunia. Dia lupa bahwa hidup bentar lagi maghrib. Ibarat sholat bentar lagi maghrib. Persiapkan segala-galanya. Maka malu dong. Ya, malu juga bukan dimiliki oleh orang tua. Kita juga malu. Kalau Allah kasih sehat walafiat, ya, kamu kan masih bisa gerak. Diajak lari, sprint juga masih siap, masih kuat. Tapi kamu punya kekuatan itu tidak bisa dipakai jalan kaki ke masjid. Jalan naik ke atas gunung sekian mdpl bisa. Justru jalan terjauh itu adalah ke masjid. Kenapa? Karena ke atas gunung bisa yang lebih jauh. Ternyata ke masjid nggak bisa, seakan-akan lebih jauh. Ya, emang godaan. Maka yang kudu malu kepada Allah bukan yang tua saja sebenarnya. Kita juga sama, yang muda. Mumpung sehat, gunakan. Mata mumpung bisa sehat, gunakan baca Quran sampai hafal. Misalnya kalau nanti buta, ya udah hafal kita. Gitu. Orang ada, saya pernah punya teman buta. Saya bilang,
menunjukkan rasa keprihatinan, kasihan. Kata dia apa? Ngapain kasih nama saya? Kasihan juga tuh sama orang-orang yang sehat matanya, bisa melihat tapi tidak menggunakannya untuk kebaikan. Benar juga. Bukan nyindir orang lain, nyindir saya. Apakah kesindir jadi jelek? Enggak. Nyindir bagus. Jadi kita sadar. Iya. Saya itu mah nggak perlu nyindir ke orang lain. Iya kita. Terus kata dia apa? Saya mungkin menurut orang lain buta. Tapi hikmah besarnya adalah saya hanya dipakai untuk melihat Allah. Maksudnya hanya untuk melihat hal-hal yang baik. Yang bisa dilihat melalui mata hati. Ketimbang orang matanya sehat. Tapi dia seakan-akan lupa. Ghafilun. Lalai, lengah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ayo. Saya selalu ingetin. Mumpung masih muda. Langkah kalian masih lebar. Gerak kalian masih lincah. Muka kalian masih fresh. Masih segar. Napas kalian masih dimungkinkan bisa panjang. Gunakan kesempatan-kesempatan yang Allah kasih itu. Karena kalau sudah hilang, ya kerasa besar nikmat itu hilangnya. Ya, termasuk nikmat sehat. Dijaga nikmat kesehatan ini. Ya, makan, pola hidup bersih sehat. Gitu. Kalaupun sakit, ya sabar. Dan selain melewati jalan ikhtiar, juga dengan jalan batiniah. Jadi kalau sakit biar sembuh ataupun sehat biar terjaga kesehatannya, udah jelas banyakin minum air mineral itu pasti. Ya. Kalau perlu nanti tolong dijadwalkan setiap malam itu minum susu sapi misalnya tuh yang fresh gitu ya, supaya terjaga kesehatannya. Ya makanannya dijaga, jangan yang jangan yang kering-kering terus, ada yang berkuahnya biar ada seratnya, sayuran gitu. Biar terjaga sehat. Ya kalau sakit bagaimana biar sembuh? 1, berobat secara ikhtiar. 2, tawakal, berserah diri kepada Allah. 3, berdoa. 4, banyak bermuhasabah dan beristighfar, bertaubat kepada Allah. Karena bisa jadi itu adalah karena mungkin dosa-dosa kita. Tapi yang kelima, husnudzon, sabar, yakin kepada Allah. Bahwa Allah sedang menguji kita. Allah yakin kita bisa melewati jalan bisa melewati cobaan tersebut. Insya Allah. Jadi Allah memberikan skenario hidup kepada kita, baik suka maupun duka, itu pasti ada dalam skenarionya Allah dan selalu ada hikmahnya. Kira-kira Allah memberikan skenario hidup kepada kita dengan berbagai angle dan tampilan, kira-kira apakah apakah ada hikmahnya atau tidak ada hikmahnya? Yakin pasti ada hikmahnya. Selalu ada hikmahnya. Asal jangan saya mah begini karena Allah. Ya ternyata kita juga ada gara-gara kitanya. Misalnya ceroboh kitanya, nyalahin Allah. Padahal ceroboh kita. Makanya lagi sehat, dijaga kesehatannya. Itu. Yakin sama Allah ketika kita sakit pun, ini pasti ada cobaan dari Allah agar kita ini naik derajat, naik tingkat, biar kita sabar. Doa terus dan minta didoakan. Makanya dengan forum-forum seperti ini mudah-mudahan menjadi asbab terjaganya kesehatan kita. Ya. Dan kalau perlu lagi sakit dikit kalau enggak parah ikut ngaji. Selama tidak menularkan penyakit. Kenapa? Semoga menjadi asbab sembuhnya penyakit kita. Gitu. Fastahi minni. Maka malulah kepadaku. Kata Allah
dalam hadis ini kepada orang-orang yang tua. Jadi ingat, ini peringatan bukan kepada yang tua saja, kepada kita. Allah ngelihat kita nggak? Oh, Maha melihat. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui. Jangan mentang-mentang nggak ada orang berduaan sama cewek misalnya, nggak ada yang tahu ini cuma kita berdua doang, ya. Terus gimana kalau dia ngelihat? Biar itu urusan yang di atas. Lagi di bawah pohon, kata orang, hoi ngapain lu di bawah gitu. Fa ana astahyi min syaibatika. Kenapa kata Allah kamu kudu malu kepadaku? Karena aku astahyi malu min syaibatika terhadap ubanmu. An u'adzibaka finnari. Untuk menyiksamu di neraka. Kita ataupun orang yang tua, ini contoh orang tua. Orang tua mestinya malu dengan ubannya. Masa udah tua masih apa misalnya? Dandan ala anak muda. Cing atuh. Boga kaera. Mestinya malu. Ngaca diri. Udah bau tanah istilahnya. Udah apa? Menjelang maghrib bahkan isya. Mestinya apa? Ingat kepada Allah. Kudu malu. Kenapa? Allah bilang nih. Aku malu kalau harus ngadab kamu, nyiksa kamu. Kenapa? Era atuh ku uban. Nggak enak itu. Masa tua ngelakuin dosa. Mestinya tua mah ingat dosa dan taubat. Ada filosofi menarik loh dalam sholat. Ya, ini nanti wahukia nanti biar kita masih manjang. Filosofi dalam sholat. Posisi sholat. Berdiri, tegak, ruku sampai dengan sujud. Itu ada filosofi berkaitan dengan usia hidup kita. Dengan fase kehidupan kita. Saya selalu mengingatkan tentang fase kehidupan. Biar kamu makin sadar dengan kondisi kita masing-masing. Hari ini ada di usia berapa? Apa yang sudah kamu lakukan? Apakah sudah banyak istighfar atau belum? Ingat, kalau tidak bisa berlomba-lomba, berkompetisi dengan orang yang banyak amalnya, yakni orang-orang solih, maka berlombalah dengan orang-orang yang banyak dosa dalam hal istighfar. Kita punya dosa, orangnya punya dosa. Tapi berlomba-lombalah dalam beristighfarnya. Daripada kita berlomba-lomba sama orang yang solih, bangun malam, sholat tahajud, siangnya puasa, kita malah lewat. Maka berlomba-lombalah dengan orang dalam hal taubat dan mohon ampun. Ini filosofi sholat. Berdiri ini adalah gambaran anak kecil. Anak kecil itu posisinya berdiri itu di mana yang menjadi fokus nih. Ada akal, ada hati nurani. Ini posisi berdiri kan. Kepala, akal, keinginan di akal itu ada di atas. Sedangkan hati ada di bawah. Anak kecil, ya, anak kecil masih mementingkan, mendahulukan keinginan. Jadi kalau kamu masih memposisikan keinginan tuh tidak bisa diseleksi dengan baik, berarti masih menomorsatukan akal ketimbang hati. Akal yang baik itu bagus, yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu posisi ruku itu adalah posisi ruku dan i'tidal adalah posisi anak ABG, remaja. Seperti kalian yang puber, yang baru puber, yang ABG, ababil, ABG labil, ABG yang galau, gelisah antara lanjut atau udahan, andilau antara dilema dan galau gitu kan. Kenapa ruku dan i'tidal itu adalah gambaran anak-anak muda, anak-anak remaja? Karena dia memang sudah mulai bisa mensejajarkan dan mengkompromikan antara kepala dan hati.
Tapi dia masih labil. Buktinya dia kembali lagi i'tidal. Ya, i'tidal tuh di mana posisi kepala lebih tinggi daripada hati. Kemudian sujud. Nah, sujud inilah adalah fase orang tua. Berarti di atas 40 dia sudah mulai istiqomah, duduk. Posisi tuanya lagi adalah ketika dia tasyahud akhir dan dia salam berpamitan kanan kiri. Itu gambaran sholat adalah gambaran seperti halnya fase kehidupan kita. Sampai kapan fase kita? Wallahu a'lam apakah nyampe ke tua atau enggak. Tapi yang jelas persiapkan selalu amal kita untuk akhirat. Bukan untuk masa tua. Karena belum tentu tiba ke masa tua. Ini jangan sampai kita punya ya fasilitas gadget HP disalahgunakan. Harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ada YouTube, ya nonton ceramahnya Pak Kures, pengajiannya Pak Kures, Gus Baha, Gus Mus misalnya. Kisah Dagil Siroj itu ngebahas Nasoilibad, Burda, bagus itu. Maulid Adibai dibahas. Sama kayak kita ngaji begini, enak. Biar pahami. Kalau urusan ceramah-ceramah mah gampang deh. Ceramah-ceramahnya bisa diambil dari mana saja. Tapi kalau ngaji kitab susah kan? Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina, ma'alil qadri unta wa dzakar wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Allah jaga iman kita. Allah sehatkan kita lahir dan batin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.